Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Adi Permana. Ini dia meramu satu minyak namanya minyak hikmah. Ya, mudah-mudahan ini juga sebagai wasilah ya, yang memang sudah diniatkan untuk kebaikan, penyembuhan dan kesehatan. Insya Allah kalau orang yang sehat, kalau orang mukmin, dia akan memanfaatkan untuk ibadah secara full. Ya, maksimal. Ya, mudah-mudahan berkah selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Kiai. 8 hamil istri. Kalau kuasa Allah janji-janji beserta keluarga yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, Bapak Kiai Haji Dr. Muhammad Idris MH, wali kota kita, yang kita hormati guru kita Pak Ustadz Adi Permana, yang kami muliakan dan kami azimi para kiai, para ustadz, para sesepuh, tokoh masyarakat. Yang izin mohon maaf kami tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi insyaallah Allah yang akan memuliakan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin yang berbahagia, izinkan kami selaku wakil dari tuan rumah Bapak Ceci pertama mengaturkan beribu terima kasih atas kehadiran Bapak di tempat kami ini dalam rangka undangan untuk bersilaturahim. Yang pertama, kita mohon doanya nanti dalam rangka kita mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati rumah ini. Mohon doanya nanti agar keluarga yang tinggal di sini mendapatkan keberkahan, keselamatan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beliau ini juga buka kantor Bapak di belakang kantor kita, kantor percetakan. Jadi nanti insyaallah juga sekaligus kita akan mohon dibukakan keridhaan Bapak-Bapak untuk sama-sama kita doakan agar usaha beliau juga diberikan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita juga patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih izinkan kita bisa bersilaturahim, bisa bertemu dengan Bapak Wali Kota kita yang selama ini kita mengundangnya susah ya Pak. Alhamdulillah beliau gak diundang datang. Yang mengundang Pak Janji, jadi kita bisa ketemu. Kita doakan mudah-mudahan beliau tetap diberikan kesehatan, panjangkan umurnya, dan insyaallah ilmunya selalu bermanfaat buat umat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon izin dari keluarga tadi mohon keridhaannya keridhaan Bapak untuk pertama mendoakan orang tua beliau yang sudah menghadap pada Allah Subhanahu wa taala dan keluarga yang sudah diambil yang maha memiliki. Yang kedua, nanti mohon Pak
Ustaz Ana untuk memberikan tausiahnya. Nggak usah panjang-panjang Pak, setengah jam ya, sampai maghrib. Mumpung ketemu beliau agak susah jadwalnya. Kemudian nanti juga ada arahan, ada apa namanya, insyaallah yang kita harapkan petua-petua beliau ini, Pak Kiai kita, insyaallah mudah-mudahan nanti berkenan walaupun 1 jam setengah. Amin. Mungkin untuk pembuka itu yang bisa kami sampaikan, dan mohon Pak kepada Bapak Ustaz izin mohon berkenan untuk memimpin kegiatan ini untuk kirim doa pada ahli kubur keluarga. Sementara kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin fil malaa'ikati ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah di sore hari ini kita masih diberikan segala nikmatnya, yang utama itu nikmat iman dan iman Islam, tiba di masa pelapian, sehingga kita sama-sama dapat memenuhi undangan dari Bapak Jaji sekeluarga dengan maksud dan tujuannya yang tadi telah dipaparkan, yaitu penempatan rumah dan akan beroperasi olehnya perusahaannya, percetakannya Pajajia. Mudah-mudahan kita doakan yang menempati rumah ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, dan untuk usahanya juga mudah-mudahan selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawa berkah buat keluarga Bapak Jaji, dan mudah-mudahan juga membawa manfaat buat masyarakat sekitar. Untuk itu mari sama-sama salawat dan salam semoga berlimpahkan pada kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW, serta keluarga dan sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya senantiasa ikuti ajaran-ajarannya. Untuk itu mari sama-sama kita kirim puji khususnya buat almarhum dan almarhumah dari keluarga Bapak Saibul Baik. Mudah-mudahan mendapat rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita istighfar mengampun kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Li wa li walidayya wa li ashabil kufiyaya wa li dzamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah dari Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الأول سورة أبو بكر وعمر عثمان وعلي وعلى بقية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. جميع الأولياء والمساكين الذين بها خصوصا لك السلطان والمؤمن لما يشهد ابن القادر الأذن البغدادي صلى الله عليه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القبور آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذريتنا المسائل والمسلمين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في القبور. بسم الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المهتدون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وفي الأرض. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا ولك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت ولها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر
ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, والحمد لله
rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukran Pak Ustaz Yazid. Terima kasih atas doa-doa dan pantunan yang sudah dipanjatkan bersama. Mudah-mudahan Allah kabulkan apa yang menjadi doa kita bersama. Selanjutnya mohon berkenan kepada Pak Ustaz Adi Permana untuk memberikan tausiahnya. Pak Ustaz mau 7 menit, 7,5 Secepat. Saya nanti nggak ada urusan lagi Jakarta. yang kita serahkan dengan salam. Izin nih. Ya, izin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Oh iya, Yang saya hormati dan mudah-mudahan diberikan kesehatan, dimuliakan Allah, pemimpin kita, orang tua kita, Bapak Kiai Haji Muhammad Idris. Mudah-mudahan beliau selalu dalam barokah dan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Bapak Haji Yazid sebagai tuan rumah Sohibul Hajat. Mudah-mudahan diberikan kesehatan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sesepuh, tokoh masyarakat, para DKM masjid yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi untuk mempercepat, ya, kalau saya hitung satu-satu habis waktunya. Ya, mudah-mudahan semua dalam keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kalau ceramah karena ada kiai, ada sesepuh, ya, saya cuma menguatkan bahwasanya apa yang kita lakukan sore hari ini adalah Islam. Kenapa Islam? Karena mungkin ini masjid Nurul Khairat, saya sudah hampir setahun ya kajian rutin setiap Ahad subuh 4. Masjid DKM Masjid Al-Ihlas tadi saya khotib juga insyaallah ada kajian rutin kita malam Senin keempat. Nah maka mungkin sudah tahu kisah ini, tapi untuk menguatkan ini adalah akwa yang saya pegang ini saya contohkan sebagai Islam. Islam itu diperkuat oleh 5 rukun: syahadat jempol, telunjuk sholat, jari panas zakat, jari manis puasa, jari kelingking haji. Kalau akwa ini saya pegang pakai 5 jari pasti kuat. Sama seperti orang mengaku Islam, dia menyempurnakan 5 rukun Islam, masih kuat Islam. Kita tes satu-satu Pak, agar kita paham selama ini kita mengatakan kita ini Islam. Apa yang kita lakukan juga ini adalah salah satu tugas kita sebagai orang Islam, mendoakan. Maka kalau saya contoh nih haji, jadi kelingking, masih disebut Islam tidak? Kenapa? Masih bisa. Maksudnya nggak ada atau apa ya? Kenapa? Karena haji bagi yang mampu. Kebetulan saya tidak salam Pertamina, saya buka pengobatan lagi, mungkin sebagian sudah saya obatin ya. Jadi saya keliling Depok karena saya ketua bidang dakwah forum ulama juga, saya di Tanjung Priok pengobatan juga asli Tanjung Priok. Jadi ada salah satu pasien saya datang masih muda, ganteng pula, ya Ustaz, saya pengen berangkat haji Ustaz. Wah bagus ini, tapi saya nggak punya duit Ustaz. Bisa nggak? Bisa saja. Kebetulan si pemuda ini jadi marbot masjid, dia tinggal di masjid jadi imam. Ya, karena nggak punya rumah, pindah ke Depok. Ya, kalau nggak salah hadir hari ini. Nah, saya bilang, yaudah, coba jalanin. Saya kasih surat haji. Ada salah satu suratnya. Kalau mau nanti ke rumah, ke majelis zikir saya kasih. Amalin aja Pak. 1 tahun dia ngamalin, balik lagi ke rumah. Ustaz, saya udah amalin Ustaz surat haji, tapi saya belum berangkat Ustaz. Saya tulis lagi, yaudah kamu jalanin tahun kedua. Surat Ibrahim. Kenapa? Karena perintah haji disahkan dari Nabi. Pulang dia jalanin lagi sahur. Balik lagi Ustaz belum berangkat. Saya tulis lagi ini.
tambahin surat tanah, surat rumah, surat mobil, berangkat. Ustaz, saya kan bujangan tinggal di masjid, diangkat sama Pak Haji jadi anak. Saya nggak punya rumah Ustaz. Ya udah, baca sholat, perbanyak sholat. Pulang dia sekitar 5 bulan balik lagi. Datang ke majelis saya malam-malam jam ya sekitar pada isya. Datang ke rumah, di depan pintu sudah terlihat beda, Pak. Pakai gamis panjang, pakai kopiah, diikat sama sorban sampai 3 lapis. Saya bilang, ini apa caleg yang gagal ya? Kan kelihatan kalau caleg gagal itu tuh banyak yang berobat ke saya kemarin sore. Beberapa dari teman-teman kita, ya alhamdulillah Ustaznya datang dari Cimanas. Jadi dia datang, Ustaz, saya sudah dipanggil haji Ustaz. Masya Allah, baru 5 bulan Pak. Pulang dari rumah saya 5 bulan sudah dipanggil haji. Tapi saya curiga, karena selama 5 bulan pulang dari saya itu belum musim haji. Dari mana dipanggil haji belum musim haji? Saya suruh duduk ke cerita Ustaz. Pulang dari rumah Ustaz, saya dikasih sholawat, saya baca sholawat sampai masjid tempat saya tinggal. Ketika sampai masjid ada bendera kuning nempel di depan masjid. Lalu akhirnya saya tanya siapa yang meninggal. Ternyata Pak Haji yang angkat saya sebagai anak ketua DKI masjid meninggal. Saya pun buru-buru datang ke rumah Pak Haji. Saya bantulah tahlilan sampai 7 hari. Kopi saya bikinin, teh saya seduhin, kue-kue saya siapin. Selesai 7 hari, keluarga besar ngumpul rapat, ya. Akhirnya sepakat setelah masa idah Bu Haji dinikahkan oleh saya Pak Ustaz. Jadi semenjak saya menikahi Bu Haji, saya dipanggil Pak Haji. Itu tuh ya, kalau yang sini belum nikah atau mau nikah lagi tapi belum haji, pengen dipanggil Haji, nikahi Bu Haji. Ada Pak Haji sudah. Ini jadi haji bagi yang mampu, kalau nggak mampu nggak wajib haji Pak, jangan dipaksain. Jangan sampai kita berangkat haji tapi utang ya. Nah, nanti lepas nih yang keempat, orang menyebut Islam tapi nggak puasa Ramadan, masih bisa disebut Islam karena puasa itu bagian mampu, zakat pun begitu. Tapi kalau 2 ini saya lepas salah satunya, nggak ada Islam dalam ini. Apa itu? Syahadat, sholat. Orang yang haji tiap tahun, orang yang umroh tiap bulan, kalau dia nggak sholat nggak diterima haji. Orang yang puasa Ramadan, bahkan puasa Senin Kamis nggak sholat nggak diterima. Kan ada satu artis tuh di podcastnya Bang Haji Roma Irama. Bang Haji, saya memang sholatnya jarang-jarang, komedian terkenal. Tapi saya, sodakoh saya tinggi karena yatim, berbagi asuhan ke masjid-masjid. Apa kata Bang Haji Roma? Bagus menjawab, semua tertolak. Ibadah kita yang kita lakukan tanpa sholat tertolak. Makanya aqimis sholat, inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat bisa mencegah perbuatan keji munkar. Tapi bagaimana sholat yang diterima? Saya mau tanya Pak, kira-kira sholat kita bakal dijamin diterima? Belum? Jangan sampai di surat Al-Anfal kita disebut wa makana sholatuhum 'indal baiti illa muka'aw wa tasbih. Jangan sampai sholat kita disebut Allah di surat Al-Anfal bahwasanya mereka nggak sholat walaupun sholat di depan Ka'bah. Illa muka'aw wa tasbih. Mereka cuma bertekuk dan berkicau. Jadi bahasanya itu berkicau dan bertekuk. Bacaan sholatnya dianggap sebagai kicauan, gerakan sholatnya dianggap sebagai tekuk. Kenapa? Karena sholatnya cuma dikerjakan, bukan didirikan. Perintahnya ingat, aqimis sholat. Dirikan sholat, bukan kerjakan sholat saya. Ada Brimob Kelapa II, salah satu intel datang ke rumah saya. Malam-malam dia konsultasi, ada kehilangan senjata. Ya. Lalu setelah itu dia cerita, Ustaz, saya sekalian saya mau minta syariat ini. Saya ini udah banyak maksiat Ustaz. Judi saya lakuin. Pokoknya banyak. Kalau yang saya di rumah saya pasti banyak ketemu Brimob yang sudah konsultasi. Saya suruh sholat. Karena sholat bisa mencegah perbuatan keji munkar. Setelah berapa bulan dia datang lagi, Ustaz saya sholat tepat waktu. Bahkan kan Ustaz waktu ketika Ustaz ceramah di Masjid Agung Brimob kajian, saya paling depan. Tapi Ustaz saya maksiatnya masih tinggi, minum saya masih kuat. Gimana Ustaz? Sholat maksiat jalan, STM nya itu sholat terus maksiat jalan. Hati-hati Pak, takutnya sholat kita masih seperti itu. Hanya
keterpurukan dan siulan, kata Allah dalam surat Al-Anfal. Karena pertama, sholat bisa mencegah perbuatan keji munkar. Kalau pertama syaratnya, makanya ayat Al-Quran bukan hanya dibaca, bukan hanya dipahami, tapi dijalankan. Aqimis sholat, bukan if'alis sholat. Dirikan sholat, bukan kerjakan sholat. Artinya apa? Kalau melakukan sholat, mengerjakan sholat, takbir, ambil air wudu, takbir, salam, selesai. Enggak ada urusan dengan sholat. Tapi kalau mendirikan sholat, ambil air wudu, kita sholat, selesai, salam, amalan sholat dibawa di luar sholat. Sholat mengajarkan takbir, membesarkan Allah. Di luar sholat kita besarin Allah, yang lain kecil. Masalah kecil. Kalau kita di dalam sholat kita sujud tawadhu, maka di luar sholat kita nggak boleh sombong. Maka orang yang mendirikan sholat, dia akan menjaga kehidupan di luar sholat seperti dia sedang sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, ada ujung ayat yang jarang dibaca. Yang bisa jawab saya kasih hadiah minyak kalimah. Seperti biasa kalau kita yang masing-masing ya. Aqimis sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ujungnya apa? Wala dzikrul akbar. Wala zikrullah akbar. Ini bukan dampaknya yang kurang sampai imam. Kebetulan. Wala zikrullah ini yang jarang dibaca, Pak. Ujung ayat ini rahasianya. Banyak rahasia-rahasia Al-Quran itu ada di ujungnya. Contoh misalkan, man 'amila sholihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'min kuntum khairu ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu ujung ayatnya. Kenapa imannya di akhir? Biasanya kan ya ayyuhalladzina amanu. Nah, nantilah kalau kita ada kajian kita bahas. Sholat bisa mencegah perbuatan keji munkar, wala dzikrullah akbar. Kalau hatinya begitu sholat, kalau zikir ingat, makanya kata Allah surat Al-Anfal, wa makana sholatuhum 'indal baiti illa bukaa wa tasbih. Jangan sampai sholat kita di depan Ka'bah cuma bertekuk dan bersiul, tidak ada inti sholat. Karena sholat sempurna tidak hal. Menurut Imam Asy-Syafi'i, pertama qauliyah, bacaannya perbaiki. Ya, kita belajar sama para ustaz, bacaannya biar rapi, nggak harus bagus, tapi tartil. Yang kedua, gerakannya jangan buru-buru, fi'liyah, pelan-pelan, tumaninahnya dijaga. Apalagi nanti tarawih dan buru-buru, kalau 23, mendingan 23 tapi lambat daripada 11 tapi cepat. Ya. Nah yang ketiga, qalbiyah, hati dijaga. Jangan sholat kita kemana-mana mikirnya, dan sholat benar-benar kita menjaga perbuatan keji. Yang terakhir adalah syahadat. Syahadat kepada Allah, yakin bahwasanya semua yang memberikan Allah. Banyak orang-orang yang testimoni minyak kalimah. Ya, di Depok ini udah viral, ada puluhan masjid yang memakai minyak kalimah. Saya bilang ini minyak biasa. Kenapa bisa menjadi obat? Karena kita yakin kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Ustaz Yusuf Mansur saya terapi tangannya, benjolan 5 menit hilang pakai minyak. Bukan minyaknya hebat, tapi karena yakin kita berdoa kepada Allah. Boleh dilihat di YouTube, Ustaz Dilek, ya, terus saudara kita waktu wali kota Depok, Kiai Ustaz Haji Mahmudiyarto, saya terapi di rumahnya secara itu. Jadi ada beberapa yang harus kita yakin kepada Allah, baru Allah bukain jalan untuk kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, syahadat kepada Rasulullah artinya mengamalkan sunnah Rasul. Rasul mengatakan di ujung tausiah kita bahwasanya bulan Maulid masih lanjut ya. Besok saya sama Maulid juga dijaga. Nanti malam minggu ke depan saya di Deji, di Masjid Perubudan, tausiah Maulid. Nah, ini Maulid masih dijalani, bahkan luar biasa. Kiai Idris ketika memimpin Depok, ya 1000 Maulid di Depok. Bahkan saya ketika diwawancara di Radar Bogor, kebetulan dari pimpinan Radar Bogor sahabat saya satu pesantren, saya ditanya sama pimpinan Radar Bogor, ada bisa dilihat di YouTube, Ustaz bagaimana pemimpin Depok saat ini? Saya itu luar biasa, kiai besar, ya beliau seorang ulama. Dan Maulid cuma satu-satunya 1000 Maulid, Pak. Saya asli Tanjung Priok, walaupun bapak saya Subang, ibu saya Purwakarta, kakek saya Banten. Tapi saya pindah ke Depok selama 7 tahun ini, luar biasa, Pak. Sampai saya Januari 2025 itu sudah penuh, masih ada 38 masjid yang minta. Tadi 3 masjid yang minta foto, termasuk Kementerian Pertahanan. Tapi saya lebih memilih Masjid Al-Ikhlas karena menghormati Kiai. Karena habis disahkan sama Pak Kiai Masjid Al-Ikhlas. Inilah Pak, masjid-masjid yang ada di Kota Depok
Saya sampai bilang malam kemarin saya diundang oleh Pak Usman bin Jajar ketika Pak Imam kampanye. Saya bilang PKS ini bukan kita ngomong kampanye ya. PKS ini seperti jamaah saya, tukang somai. Saya punya jamaah di Priuk. Dia tukang somai selama 4 periode 20 tahun sama kayak PKS ini menjabat kota Depok. Saya tanya sama tukang somai, "Bang, abang jualan somai selama 20 tahun, nggak pernah jualan yang lain?" "Enggak, saya jualan somai aja." "Tapi abang bisa ngirimin anak abang?" "Alhamdulillah, 3 anak saya lulus dan sekarang 1 di Kementerian Keuangan, 1 di Kementerian Koperasi, 1 di Kementerian Pertahanan." Masya Allah, itu semua jadi pekerja BUMN, nggak dagang somai ya berarti. Ya intinya apa? Istiqomah manjada wajada. Orang yang bersungguh-sungguh pasti akan ketemu. Ya walaupun dagang somai tapi berkah kan di kementerian. Kan gitu. Jadi makanya Pak, ini utamanya. Yang terakhir adalah bagaimana cara kita mengamalkan sunnah Nabi. Salah satunya sunnah Nabi yang tiap hari kita lakukan tapi gak jadi pahala saya adalah makan. Nanti kita makan nasi kebuli kalau nggak salah ya. Nah, Rasul mengajarkan ketika makan colek garam dulu Pak, dari manis. Baca surat An-Nisa, Allahumma amin amalika. Colek garam sebelum makan. Ini untuk kesehatan. Imam Al-Ghazali mengatakan ketika kita colek garam, ini Pak, sebelum makan colek garam, baca Allahumma amin amalika, tempelin ke lidah, itu maka rasa garam akan menjadi asin. Kalau nggak percaya, boleh. Nah selain asin, kata Imam Al-Ghazali akan menghilangkan 72 penyakit. Tuh, kesehatan yang sederhana, garam, cuma dikit aja. Kalau Bapak setelah makan lalu sakit perut, komplain ke saya, "Ustaz, saya udah baca Allahumma amin amalika tapi sakit perut." Nah sakit perut penyakit ke-72. Sakit kepala 7. Pokoknya 72 hilang penyakit. Ya mudah-mudahan Pak. Yang jadi ibadah karena kata Rasul sahabat bilang, "Ya sahabatku, man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajrun bi ajri syahid." Orang yang mengamalkan sunnahku di saat sunnah-sunnah sudah mulai ditinggalkan sama umatku, fasad sudah ditinggalkan, maka dia akan dapat ganjaran 100 orang manusia. Bayangin. Jadi amalkan sunnah itu, kita hidupkan sunnah. Kita doakan juga Idris sehat, berkah, dan lancar untuk memimpin kota Depok dan keberkahan buat kita semua. Itu saja. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan, itu datang dari saya dan mudah-mudahan kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yeni, Pak Ustaz Adi Permana. Ternyata tetangga kita pada sini mungkin kita belum pernah soalnya ya, pada ini bingung sakit benar ya. Dan soalnya kita tercari dari YouTube. Subhanallah. Terima kasih. Maupun tukang kelar. Salam berjamaah. Selanjutnya mohon berkenan Pak Idris. Kalau enggak dari belum dari pantun saya. Dulu saya habis berpantun. Untuk sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala akhiri khalqi Sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Balagha risalah wa adal amanah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala ma'ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para asatidz, khusus Bapak Permana, dan juga tokoh-tokoh masyarakat agama, khusus tuan rumah. Mana tuan rumah? Tuan rumah lagi nyiapin kebuli. Ada si Tete sih. Tuan rumah Sungai Cipatri dan juga tuan rumah RW Pak Hamzah.
Yang saya hormati, yang saya banggakan, ini mohon maaf suara saya dan mulai agak sedikit. Sudah hari ketiga nih flu. Tadi mau pakai masker atau pada tersinggung gitu. Mudah-mudahan kami ular ya. Ya, insyaallah. Bapak-bapak ada ibu-ibu barangkali yang saya hormati, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam surat Al-Isra ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kata Allah, kami muliakan yang namanya manusia, anak Adam dan anak, dan kami perjalankan mereka. Ada yang berjalan bekerja di daratan, ada yang di lautan, dan kami berikan mereka sebagian dari rezeki kami, rezeki berupa thayyibat, berbagai hal-hal yang baik. Wa faddalnahum, dan kami unggulkan manusia ini dari semua makhluknya yang kami ciptakan. Para mufassir mengatakan yang antaranya Imam Tabari mengecualikan, yaitu malaikat. Tapi Al-Baghawi mengatakan dalam tafsirnya seluruh makhluk. Jadi manusia juga dikasih kelebihan oleh Allah dari makhluk yang namanya malaikat. Kalau malaikat udah given, udah begitu, udah nggak ada yang salah, malaikat udah pasti aja semua. Ya, kebalikannya jin, ya, jin juga begitu, tapi jin masih ada yang soleh, ada yang nggak soleh. Ya, yang nggak soleh yang sering disebut dengan istilah setan. Ya, gurunya setan namanya iblis, istilahnya. Nah, jadi manusia juga diberikan kelebihan pas malaikat. Sebab apa? Sebab disitulah inti daripada keunggulan manusia ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah pilihan. Pilihan inilah yang menjadikan bahan untuk kuat tidaknya manusia itu dalam menghadapi ujian. Walaqad khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Tapi Allah ketika mau menguji juga enggak kosong, dikasih sarana prasarana fasilitas yang bisa memadai. Manusia ini bisa menahan ujian, menghadapi ujian. Dikasihlah memang pendengaran, penglihatan, hati, pikiran, ya, otak dan sebagainya, dicerdaskan. Orang sudah bilang siri asah, ya, setelah siri asah, siri asih, saling peduli, saling mengasihi. Setelah itu siri asuh, saling asuh, membimbing. Ya, ini bukan visi jago, bukan, tapi ini jargon orang Sunda, ya kan? Jargon orang Sunda, siri asah, siri asih, saling asuh. Cuman dipakai sama si jago, jadi lebih terkenal. Tapi ini nggak populer tuh Ustaz. Siri asah, siri asih, siri asuh, nggak ada yang kenal, nggak populer, ya kan? Ya. Nah, ini kelebihan manusia. Artinya manusia itu punya kelebihan makhluk yang lain yang diperdebatkan para ulama cuma kepada malaikat atau tidak. Tapi yang namanya bangsa jin itu diberikan kelebihan manusia. Ya. Tapi jin juga punya kelebihan. Apa kelebihan jin? Jin bisa melihat kita nggak bisa melihat dia. Itu kelebihannya jin. Kelebihannya jin nggak mati-mati sampai kiamat. Terus melahirkan. Yatawalladu wala yamutun. Mereka tuh melahirkan tapi nggak mati. Tapi manusia melahirkan mati, mereka mati. Artinya apa? Bangsa jin itu lebih banyak. Lebih banyak. Maka dari itu Rasulullah SAW juga pernah berdakwah kepada bangsa jin. Ya, ketika Allah jelaskan dalam surat Al-Jin,
Qul uhiya ilayya anna nafar min al-jinni yastami'una al-Qur'an. Mereka tidak dengerin Quran. Ada yang dengerin Quran. Tidak dengerin Quran, mereka balik ke kaumnya, mereka berdakwah. Kata Allah Subhanahu wa taala sama. Dan manusia ada yang begitu, tapi ada yang qasitun, ada juga durhaka. Manusia ada juga yang durhaka. Kayak manusia durhaka ya saudaranya setan gitu. Kira-kira begitu. Tapi bedanya adalah tempat-tempat yang memang Rasulullah SAW jelaskan tempat-tempat mereka beda dengan tempat-tempat kita. Makanan mereka beda dengan makanan kita. Makan. Jadi itu makan. Kita juga makan. Makanannya yang beda. Jadi itu makanan yang kotor. Jadi kalau ada orang jin itu masuk ke tubuh manusia gitu, terus dia minta kopi, itu bohong. Bohong. Kita dibohongin, kalau kita kasih kita dibohongin. Orang kesurupan nih, terus dia minta kopi, minta rokok, wah itu bohong. Bohong. Tidak benar. Tempat-tempatnya itu tempat-tempat antara lain tempat-tempat yang memang yang udah lama nggak ada tempat di manusia. Ini salah manusia sendiri. Ya dikasih tempat bagus-bagus nggak dipakai. Ya dari tempat itu kumuh. Itulah di situ sudah ditempatin. Ya. Tanda-tandanya macam-macam, banyak macam-macamnya. Ya, kadang-kadang lagi tidur sendirian gitu kan, berat gitu, namanya pintu. Ada yang itu ada. Karena udah lama kosong tempat. Benar itu, jadi mereka masuk. Sekarang mereka dengar nih, si Idris lagi ceramah, dengerin dia, mudah-mudahan dia masuk Islam gitu. Masuk Islam, mudah-mudahan dakwah. Mudah-mudahan ikut kampanye. Udah ada di badannya Pak Acil udah. Pak Acil kan anak ya kan, dengan ngasih tahu aja, ayo ucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, paham ya? Oh kalau gitu kita. Nah, bagaimana ketika dia itu tinggal di tempat-tempat seperti yang sebenarnya itu tempat manusia, tapi bukan tempat dia. Nah ini salah kita. Rasulullah SAW memberikan solusi. Kata beliau, "La tattakhidhu buyutakum maqabir." Jangan jadikan rumah kami seperti kuburan. La tuqra'u fihi surat al-Baqarah. Jadi kalau mau mengusir mereka, kita nggak mau di rumah kita ditempatin mereka. Di antaranya baca surat Al-Baqarah. Al-Baqarah 2,5 juz ya, kira-kira 2,5 juz. Ya, paling lama 1 jam kalau kita mau baca. Artil dibacakan selesai. Yasin, ya, Yasin ada berapa nama? 1, 2, 4, minimal 4 nama Yasin sesuai dengan fungsi. Pertama kata Rasulullah SAW, Yasin itu namanya Yasin itu sendiri. Ya. Para mufassir mengatakan, wallahu a'lam bimurad. Allah Maha mengetahui tentang maksud dari Yasin. Karena memang dimulai dengan kata Yasin. Ada yang kata Rasulullah menyebut di antara nama Yasin adalah Dafi'ah. Dafi'ah itu melindungi. Surat Yasin ini dibaca kata Rasulullah SAW bisa menjaga, melindungi diri kita dari kejahatan, dari hal-hal yang tidak kita suka. Barang siapa yang baca di pagi hari, dia akan bisa selamat sampai sore hari. Barang siapa yang baca di sore hari, malam hari sampai pagi hari, dia akan selamat. Itu surat Yasin. Ad-Dafi'ah. Namanya juga Al-Qadiyah. Al-Qadiyah itu artinya memenuhi. Jadi kalau baca surat Yasin, kata Rasulullah SAW bisa memenuhi hajat kita. Hajat kita apa nih? Tadi hajat janji. Percetakan. Iya, percetakan. Usaha percetakan. Sekalian promosi. Ya, jadi kalau mau saham silakan. Nah, dia punya hajat, percetakannya maju supaya anak cucunya nanti sejahtera, supaya tetangganya kebagian minimal 2,5% zakatnya kan, ada wakafnya nanti, insya Allah. Nah ini
Al-Qadiyah Yasin. Jadi di gaji mana? Ada di belakang. Itu rajin-rajin pada Yasin. Jangan Yasin doang. Maksudnya Yasin, Al-Quran dan Hakim sampai akhir. Kenapa Yasin? Kata Rasulullah, Yasin itu qalbul Quran. Yasin itu jantungnya Al-Quran. Saya suka kepada umatku yang memang membaca atau menghafal surat Yasin. Kalau orang dulu kita itu SD udah dihafalin surat Yasin sama bapak kita. Ya, itu udah pecut udah begini gitu. Ya hafal dulu, hafal, ambil seminggu hafal, saya ingat banget hafal surat Yasin. Sebab ketakutan pecut gitu bapak saya. Baca tuh surat Yasin hafal. Ternyata memang ada khasiatnya, ada hikmahnya. Kenapa bapak kita begitu sepertinya keras gitu? Tapi rupanya ada cita-cita harapan bapak kita supaya hafal surat Yasin ini bisa membawa anak saya ke sebuah cita-cita yang diharapkan oleh bapaknya. Jadi kita kembali kepada ini makhluk yang maha saudara. Jadi saudara kita juga. Ya, pertama kita nggak boleh nakal sama dia. Kita nggak boleh mencederai dia. Ya, yang kadang-kadang kata Rasulullah SAW, jin itu bisa menyerupai hewan. Ya, yang sering disebut adalah al-kalbul aswad. Jadi anjing yang warna pekat hitam. Ular, ya, ular juga begitu. Kadang-kadang manusia ular bisa bentuk, nah ini yang sering beri rusak hati, makanya dibolehkan kita membunuhnya, tapi dengan cara tidak bisa cecak. Jadi kalau rumah kita banyak cecak, hati-hati. Ya, bagusnya dibunuh tapi dengan disiksa. Supaya itu kata Rasulullah SAW. Kita kan belum bisa. Kita mau tahu ini ular benar-benar ular jadian gitu. Kita bacain Al-Ikhlas, Al-Fatihah atau Ibadul kita hafal. Kalau pergi dibacain pergi, ya udah jangan dibunuh. Ya. Tapi kalau dia lawan, ya kita lagi di ular beneran gitu. Ular beneran. Nah kayak gitu. Ya ini makhluk yang memang harus kita hormati juga, tapi kita juga nggak mau diganggu. Jadi tempat ini bukan di sini, tempat ini di sana kasih tempat banyak pohon-pohonan. Ya, nah makanya kayak gambar-gambar ini mohon maaf, jadi bisa jadi dia juga senang dengan gambar ini. Ini gambar apa? Janda. Firaun ya, Firaun Mesir, Firaun. Jangan-jangan dia depan ini. Ini gimana nih? Udah beli mahal. Dikasih ustaz aja nih. Jadi nak Firaun nih. Kalau bisa diumpetin dulu di masak. Dia juga jin itu senang suka di tempat-tempat yang apa namanya curang. Ya, banyak cerita-cerita gini kayak lukisan-lukisan curang tuh kalau bisa dihindari. Dia suka tinggal di situ. Senang aja gitu. Senang aja. Dia nggak mengganggu, kadang-kadang nggak mengganggu. Tapi kalau ada keponakan kita, anak kita yang memang dikasih kemampuan lihat, tentunya dia nanti kesian gitu, trauma. Makanya lebih baik dengan di sini deh. Jadi ente jangan di sini, tempat itu di sana, dan dimarahin. Yang dimarahin. Jadi itu apa namanya caranya baca Quran. Yang kedua, kalau insya Allah kita mengamalkan sunnah Rasul SAW, tempat kita, rumah kita itu aman dari makhluk-makhluk yang seperti itu. Misalnya kalau makan kita baca basmalah, ya setelah makan kita baca alhamdulillah, mau keluar kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim, mau masuk kita Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada yang di rumah ada orang assalamualaikum, itu otomatis. Kalau malam kata Rasulullah SAW, adrikul abwab, ya, adrikul abwab, tutup itu. Ya, baca Bismillah biasa tidur dengan ini, ya, insya Allah kan ya. Karena jin di antara kekurangannya dia nggak bisa buka pintu yang boleh ditutup.
Ini jadi apalagi kalau memang sehari-hari kita menghiasi dengan baca Quran, tidak sama banyak-banyak, satu kali satu ayat ya, sudah lumayan. Syukur-syukur ya, pengalaman pribadi kita punya jamaah ini kayak gini, 1, 2, 3, misalnya 7, 10 lah, 10 orang. Saya punya jamaah 30, saya 30 orang. Kita kasih target seminggu masing-masing baca 1 juz. Jangan muluk-muluk dua, jangan muluk-muluk one day one juz, susah ya. Jadi seminggu 1 juz, 30 orang turunan. Kalau kita absen benar-benar seminggu jadi khatam Quran. Seminggu khatam Quran. Kalau kita malam Jumat biasanya ada pengajian, kita mulai hari Jumat. Ini bisa sini terus sampai 30. Habis seminggu hari Kamis khatam Quran. Malam Jumat ini kita khataman. Waktu sejuk banget. Ya, gantian di rumah. Ya, kalau tambah seru lagi ya bikin arisan gitu. Kalau mau tambah seru lagi. Tapi paling tidak itu kita insya Allah nggak lepas dari Al-Quran. Itu barangkali tambahan aja Pak Ustaz. Ya, mudah-mudahan Ustaz panjang umur. Ustaz juga masih muda ini. Kayaknya kalau ketemu Bu Haji juga bisa ini. Ini Pak Haji. Buat Pak Acil aja, buat Pak Acil. Karena mohon maaf, saya juga mohon doa ya. Siap. Amin. Dari semuanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan mengabulkan kita. Amin, amin, amin. Dipilihkan untuk Depok pemimpin yang religius. Amin, amin, amin ya Allah. Pemimpin yang menjauhi dirinya dari kemusyrikan. Amin. Ya, pemimpin yang memang mempunyai niat tidak ada atau diminimalisasinya kemaksiatan. Amin, amin. Amin ya Allah. Ya, sehingga itulah memang yang barakun thayyibatun warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jadi saya mulai yang mengundang nambah pahala kita di sini. Ini juga bagian daripada amal soleh kita semuanya yang kita harapkan. Bahwa ada satu kisah sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dia punya rumah kayak begini, kisahnya gede. Terus sebenarnya dia memang rajin sholat jamaah, dan Langsung keluar. ya udah di luar Sate. Terus akhirnya dia tinggalin rumahnya ditinggalin, dia bikin rumah lagi dekat masjid rumah. Sebenarnya sholat jamaah, terus ditanya Rasulullah itu rumah diapain? Didemin aja. Saya pengen dekat masjid ya Rasulullah. Salah kata Rasulullah. Ya, justru itu beruntung rumah itu lebih jauh dari rumah saya ke masjid. Kenapa ya Rasulullah? Karena pahalanya dibuktikan ya. Setiap langkah itu 1000 kebaikan jika membuka sholat jamaah. Ya, karena dia tinggal ternyata ketika dia tinggal tahun sebulan rumahnya itu ramai, kelihatan ramai gitu. Nggak tahu ramainya seperti apa. Disitulah riwayat bagaimana Rasulullah SAW berdialog dengan jin. Sampai masuk Islam, berdakwah, akhirnya mereka pergi tempatnya masing-masing dan dia balik sahabat itu ke tempat rumah ini. Itu salah satu kisah yang akan muncul ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya suruh doa, saya bilang lebih tua, saya masih muda. Yang bagus saya kalau saya baru sudah menyanyikan Ustadz di sini untuk memimpin. Sayang saya Sasarin, Ketua DKM. Kasih pantun dulu sebelum doa. Ini guru pantun nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumat ketemu Bang Abdel. Cakep.
Sampai di pos duduk di atas batu. Cakep. Mohon maaf saudara cadel berundaan pos di dinas proposal. Baik, yang pertama Iris burung cendrawasih tidak warnanya. Cakep. Ada yang coklat, ada yang merah. Kami ucapkan terima kasih buat Pak Iris dan Ade Permana atas kehadirannya. Semoga sehat dan berkah. Buah delima dari kampung Dedi. Cakep. Buah dibelah, diambil hasilnya. Hari ini kita doa bersama untuk Pak Haji Yazid. Yazid. Semoga diijabah segera nyata. Amin, amin ya Allah. Ya Kita Allah. sama-sama kita doa mudah-mudahan menjadi kita semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, ya rabbana alhamdulillah wa jazaaka wa bihi Muhammad sallallahu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim Muhammad Allahumma taqabbal sirrana wa qur'ana azim wa ma'alana wa sabbah wa mustafa wa sallim wa sallim Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadiatan wasiatan rahmatan wa barakatan samilah ila hadina bina sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ikhwana wa sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in wa ulama amin wal musannifin muhdisin wa mujahidin bisa dengan alamin wal malaikatil muqarrabin sayyidina syaikhul qadim bismillah wa jami'al qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal ahya'i wal amwat mimma sayyidina wa qadiri wa bahri sallallahu wa rahmatullahi wa barakatuh wa na'udzu khususan maniskan bisa dari waliati Allahumma qil lahu warhamhu wa'afi ma'ruf Allahumma la tahina azrah wa la tahina ba'da wa qil lahu wa ikhwanina sabaquna bil iman wa ta'fiqu bina ila alladhina amanu wa inna rahim Allahumma rahmatan wa maghfirah ana ilmu wa min ahli la ilaha illallah Muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa afa wa taqina jamil hajat wa tulina min bi syai'an wa darfuna jamil hajat wa tuba li kulli rasulillah wa fadil hayat wa ala ma'atin wa syukri la tadri zamani wa fadha wa hamdika farsa wa la hawla illa billah ila qadriha ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka salaman fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawfiqan fil maut wa rahmatan lil maut wa maghfiratan ba'da maut Allahumma hawlana ya Allah bi sakaratil maut wa najatan min nar fil hisab Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab Allahumma bi haqqil Fatihah bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi sabatil Fatihah wa bi mujizatil Fatihah ibtahan Allahul khair wa barakah wa basyar Allah safidin wa bin al-akhirah ya faridata ya kasifatu ya mali'ati ya Allah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar akhirna jannatan ma'amur ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin wa sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wasallam subhanallahi wa bihamdihi wa wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum Ini tadi yang saya jelaskan sesuatu yang insya Allah para ulama sepakat ya. Nomor satu ada ulama yang memang masalah khilafiyah yang namanya tawassul yang dengan namanya air ruqyah. Air ruqyah yang dibaca dari tahunnya ini nanti air ini bisa disemprotkan ke dinding-dinding Tiap sudut kamar. Insya Allah yang bisa menjauhi apa yang kita tidak suka. ya. Jalannya udah ada. Oh, mulai. Sip. Pergi berjualan di taman kota, Cakep. duduk di pinggir nyari pembelinya. Cakep. Sungguh bukan kebetulan pertemuan kita. Iya, Semuanya siap. sudah ada takdir darinya. Alhamdulillah sehat selalu Pak Ketua ya. Alhamdulillah. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd.
Para asatid yang dimuliakan Allah, malam ini kita melanjutkan kegiatan tadi. Kita diminta khusus untuk ngaji, ya paling nggak setengah jam lah untuk menguatkan. Karena ketika saya di sini mengobati tuan rumah Pak Jazi, terus terasa lah ada yang beda di rumah ini. Makanya kita mengadakan pengajian ini. Saya yang niatin, saya yang ngusulin. Mudah-mudahan sih lanjut ya malam Sabtu. Sebenarnya malam Sabtu ya kita cuma setengah jam lah ngaji sampai dari Ba'da Isya lah nanti mah gitu ya. Kalau sampai dengan sebenarnya sampai dengan pemenangan nanti pemilihan pilkada gitu ya. Sambil kita doakan juga Pak Imam dan Bu Ririn biar diberikan kesehatan, kelancaran, juga Pak Kiai Idris, Pak Binusus, Sohibul Hajat, Sohibul Bait, Pak Haji Zazi. Mudah-mudahan keluarganya diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga mudah-mudahan rumahnya yang ini ya, ada beberapa lagi rumah beliau, tapi yang ini memang tidak ditempati oleh beliau ya, jadi rumahnya memang sering kosong, ada kakaknya beliau ini. Mudah-mudahan rumahnya ini menjadi keberkahan ya, ada niat juga ini mau dijual insyaallah. Mudah-mudahan ya dapat pembelinya, nanti bisa Ustaz Saharin ya nanti mencarikan ini ya. Ini rencana mau dijual ya, nanti akan kita syariatin juga ininya, bannernya. Terus usahanya Pak Jazi yaitu percetakan yang ada di belakang sini, yaitu beliau juga support kegiatan-kegiatan pilkada untuk Kota Depok. Jadi kaos segala macam itu dari beliau gitu ya. Jadi kita doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan, kelancaran, berkahan buat kita semua juga. Dan insyaallah sebelum kita nanti ngaji masing-masing, Ustadz Didi Yasin, Ustadz Saadi Yasin, saya Wakia dengan Ustadz Sarin, dan Ustadz Imam dengan Ustadz Khalil baca Ar-Rahman ya. Nah, sebelumnya mari sama-sama kita baca istighfar, kita syahadat pada Allah dan Rasulnya, dan nanti kita akan kuatin zikir hikmah buat menguatkan lagi apa yang kita niatkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Syaulillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى جميع الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة خصوصا إلى شيخ عبد القادر الجيلاني شيخ الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ونخصوصا إلى. Mari sama-sama kita minta kepada Allah untuk orang tua kita, kerabat kita, guru kita yang sudah tidak ada, khususan ila almarhum. اللهم اغفر له وارحمه وعافه اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه واعف عنهم كلهم شيء لله لهم الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى جميع الملائكة المقربين جبريل عليه السلام وميكائيل عليه السلام وإسرافيل عليه السلام وإزرائيل عليه السلام ورقيب عليه السلام وأتيت عليه السلام وكلهم جميع الملائكة المقربين شاء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى حاجاتنا يا الله وإلى حاجاتنا يا رحمن وإلى حاجاتنا يا رحيم khususun ila hajati Imam Waril Haji Muhammad Idris khususun ila hajatihi Haji Jazi wa ahlihi sihatal badani wal qalbi zawjan wa zawjata sakinatan mawaddatan wa rahmah waj'alhum waladan wa waladatan salihan wa salihatan fid dunya wal akhirah bisirril fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وانصت الجبال بسا وكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر مولونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلد بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تعصيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلق ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا جزاء باليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وذل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الإنس العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون
أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم نشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه طعاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم تنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلنا تذكرة ومتاعا فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم منه مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فرائح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصفية جحيم إن هذا لهو حق وأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا رزقا من السماء والأرض اللهم هذه جنة تقول اسمه لي وما كنتم تحصون اليوم من أيديهم وكسروا ما كانوا يكسبون والله نساء ومثل عين فاستبقوا الصراط فانسلون والله نساء ومسحنا مكان فمسحهم إلا ولا يرجعون ومن نؤمن في الخلق أفلا يأكلون وما لم ننشر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر قرآن مبين لينذر من كان حيا ويقول قول على الكافرين أولم يروا أنا خلقناهم من نطفة فإذا هم وذللناهم منها يقول ولهم فيها منافع مشاربها فلا يشربون لا يعجل الله فلا يملك وضرب لنا مثلا ونسى قال من يحيي العظام ومن يرمي قل يحيي الذي ينشأ ولمر من خلق عليم الذي جعل لكم وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يرد مثلهم بلى وخلق لكم إنما أمره إذا أراد شيئا وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم بلى هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله معبود لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة حق عليها بها نهي ولا نموت وأنا إن شاء الله من الآمنين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وزهرنا مولانا محمد آمين. ورضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين حمدا يوافي نعمته ويكافي مزيده آمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك آمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا آمين. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام والسيء الأسقم آمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار آمين. ومن فتنة المحيا والممات ومن آمين. فتنة مسيح الدجال آمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك آمين. كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق آمين. وتوبة قبل الموت آمين. ورحمة عند الموت آمين. ومغفرة بعد الموت آمين اللهم هون علينا في سكرات آمين. الموت ونجاة من النار والعفو آمين. عند الحساب آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا آمين. بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه آمين. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنها آمين. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه آمين اللهم تقبل حاجاتنا يا الله اللهم تقبل حاجاتنا يا رحمن اللهم تقبل حاجاتنا يا رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك إياك نعبد نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan oleh Allah, dan mudah-mudahan sahibul hajat Pak Zazi diberikan kesehatan, keberkahan dan kelancaran. Juga mudah-mudahan istiqomah. Mudah-mudahan di malam Sabtu yang akan datang juga nanti ada kegiatan kita, mudah-mudahan kita bisa saling doa mendoakan. Itu saja. Jangan pulang dulu, kalau bisa mah Isya berjamaah dulu baru kita pulang, kan Isya jam 7 kurang ya, biar lebih berkahnya. Habis ini ngopi dulu boleh, nanti sambil kita nunggu Isya ya. Terima kasih sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku
Ya mungkin informasinya juga kalau nanti diundang lagi kita aja ya, berenam gitu ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah ngopi dulu, ngopi. Minta mana? bikinin kopi dulu. Hah? Untuk Imam, bantu Imam bikin kopi mah. Belakang sini. Bikin kopi? Ada kopi nggak? Bikin aja. Penuh. Pada mau kopi hitam tuh. Yang ini habis bikin mau sambil nunggu Isya. Ustaz penuhin airnya ya. Tapi pakai gula. Maaf ya. Susah nggak kelihatan. Nah, kelihatan sudah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhlada kalla layunbadhanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir.
تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. حتى السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. وحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Amin. 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 Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Amin. اللهم اهدنا بتيسير ولا شريك لك صلى الله عليه وسلم يسير اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا جبار يا قهار يا غريب المتعالي وكل شيء يا لطيف الخلقين يا عليم الخلقين يا خبير بخلقه وانظر بنا يا لطيف يا عليم الخبير يا لطيف لم يزل متقينا بمن يزال انك لطيف Amin ya Allah. يا الله بها يا الله بها يا الله يا الله ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان Amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ya Rabbi sholli wa sallim. Pantun dulu sebelum pulang. Alhamdulillah udah selesai sholat. Minum jamu ke Semarang, Cakep, minumnya barang-barang. cakep. Walaupun kita ketemu jalan-jalan, semoga semuanya kita hidup senang. Amin, amin ya Allah ya Rabb. Ini kita foto bareng berenam. Lupa maju. Bagus. Pergi ke Semarang. Ah ya, pergi ke Semarang. Udah. Ada kutu di balik hutan. Pergi ke Semarang, minum jamu. Cakep. Minumnya barang-barang. Cakep. Kalau kita jarang ketemu. Cakep. Penting semua kita pada senang. Alhamdulillah. Terima kasih. Jangan buru-buru pulang karena kita mau ditraktir sate. Enggak usah, habis ini mau ngobatin orang. Jadi masing-masing berangkat masing-masing, pulang masing-masing ya. Ya, berkah-berkah. Mudah-mudahan kita istiqomah ya. Bismillah, bismillah. 8 hamil istri. Kalau kuasa Allah